Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang berbahagia, Rasulullah bersabda dari Abu Said, "Maukah kamu aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Dajjal?" Abu Said berkata, kami para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melaksanakan sholat, dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Para pendengar, para sahabat menyebut-nyebut tentang fitnah Dajjal dan merasa khawatir darinya. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada mereka bahwa ada suatu larangan yang lebih beliau takutkan atas mereka daripada fitnah Dajjal itu, yaitu kesyirikan pada niat dan tujuan yang tidak tampak bagi orang lain. Beliau pun kemudian menafsirkannya dengan makna membaguskan amalan yang seharusnya ditujukan untuk wajah Allah dengan sebab dilihat oleh manusia. Para pendengar yang beriman, tidak bosan-bosannya Nabi memperingatkan bahwa riya dan juga kesyirikan secara umum lebih ditakutkan menimpa orang-orang yang soleh daripada ancaman Dajjal. Ia takut riya menimpa para sahabatnya, padahal mereka itu adalah penghulunya para wali dan mereka sangat kuat keimanan dan kemuliaannya. Maka orang-orang setelah mereka yang tingkat keimanannya lebih rendah tentunya harus lebih takut lagi terkena kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Riya lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah daripada Dajjal karena riya bisa menimpa semua manusia pada setiap zaman dan waktu. Adapun fitnah Dajjal tidak semua manusia dan hanya pada apa di waktu akhir zaman saja sebagai tanda-tanda kiamat besar. Para pendengar, kasih sayang dan ketulusan Rasulullah tidak bisa kita ragukan lagi. Ia tidak bosan-bosannya menasihati kita, umatnya, agar terhindar dari perbuatan riya. Karena riya adalah melakukan suatu amal ibadah supaya dilihat oleh orang lain atau manusia sehingga mereka menunjukkannya seperti melaksanakan sholat dan yang lainnya. Kemudian yang masuk ke dalam riya adalah sum'ah, yaitu melakukan suatu amal ibadah agar didengar manusia. Ini terjadi pada ibadah-ibadah yang sifatnya bisa didengar, seperti membaca Al-Quran, menasihati manusia, mengisi kajian, berzikir, dan lainnya. Riya termasuk syirik kecil, karena orang yang berbuat riya ini dia memaksudkan selain Allah dalam ibadahnya. Para pendengar, ketahuilah bahwa ikhlas pada Allah merupakan azas agama Islam serta ruh dari tauhid dan ibadah. Seorang hamba yang ikhlas, yang memaksudkan dengan semua amalnya karena mengharapkan wajah Allah, pahala dan karunia Allah, sehingga dia memenuhi rukun iman yang 6, kemudian melaksanakan rukun Islam yang 5,
dan melaksanakan hakikat-hakikat keimanan, yaitu ihsan, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, yaitu dengan menyempurnakan kesemuanya itu dengan mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Orang yang ikhlas tidak mengharap dengannya ria yang ingin dilihat atau sub'ah ingin didengar manusia. Seorang pemimpin yang baik, yang ikhlas tidak juga mengharapkan hal-hal yang berbau keduniaan. Dengan ini menjadi sempurna iman dan tauhidnya. Di antara hal yang sangat bertentangan dengan hal ini adalah ria. Antara ikhlas dan ria adalah hal yang bertolak belakang. Beramal soleh yang ingin dipuji serta diagungkan oleh mereka, maka hal ini merusak keikhlasan dan tauhid seseorang hamba. Ria merupakan penyakit kronis yang butuh kepada pengobatan serius. Melatih jiwa agar ikhlas, memerangi hawa nafsu, agar bisa menolak bisikan-bisikan ria dan tujuan-tujuan yang rusak. Serta yang terpenting adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam menolak sifat ria itu. Mudah-mudahan Allah membersihkan iman kita dan meluruskan tauhid kita. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Para pendengar yang beriman, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, orang-orang musyrik yang mendustakan bahwa kamu adalah Rasul utusan Allah. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya aku berdusta, maka bawakanlah yang semisal aku. Sungguh aku tidak mengetahui perkara gaib yang aku kabarkan kepada kalian, berupa perkara-perkara yang telah lalu, tentang apa yang kalian tanyakan. Kisah Asbabul Kahfi, para penghuni gua, dan kabar tentang Zulkarnain yang sesuai dengan kenyataan. Kalau bukan Allah yang memberitahukan kepadaku, tentulah aku tidak mengetahuinya. Dan aku hanya kabarkan kepada kalian bahwa ilah kalian yang aku mengajak kalian untuk beribadah kepadanya adalah sembahan yang satu, tiada sekutu baginya. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, yaitu mengharapkan
pahala dan balasan yang baik darinya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, yaitu amal ibadah yang sesuai syariat Allah, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu amal ibadah yang hanya diharapkan dengan wajah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Para pendengar yang beriman, inilah dua rukun yang harus kita penuhi agar amal ibadah kita bisa diterima. Pertama, harus ikhlas karena Allah semata. Dan yang kedua, benar sesuai syariat Rasulullah Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan inti dari agama Islam, dan ada dua prinsip tadi. Pertama, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua, tidak beribadah kepadanya kecuali dengan ibadah yang dia syariatkan, dan tidak beribadah kepadanya dengan bid'ah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Para pendengar, ayat ini merupakan perwujudan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Pada syahadat yang pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan pada syahadat yang kedua, kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang menyampaikan syariat darinya. Maka wajib atas kita untuk membenarkan berita beliau yang mentaati perintah beliau. Beliau jelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau melarang dari perkara-perkara baru dalam agama, dan beliau kabarkan bahwa perkara-perkara baru itu adalah sesat. Para pendengar, Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia dan tidak berhak untuk kita ibadahi. Itu yang harus kita ketahui. Walaupun dia adalah manusia yang paling istimewa di hadapan Allah, namun Allah telah menetapkan bahwa Muhammad itu benar-benar seorang nabi dan rasul, utusan Allah, karena beliau mengabarkan hal-hal yang telah berlalu, dan tidak beliau saksikan perkara gaib, dan apa yang beliau kabarkan sesuai dengan kenyataan. Ini adalah wahyu dari Allah. Dan untuk kita ketahui, inti dari ajaran Islam ialah